Sesi kedua mengenai pajak penghasilan. Adapun subjek pajaknya yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap atau yang bisa disingkat BUT. Subjek pajak orang pribadi yaitu ciri-cirinya tanpa batasan tempat tinggal atau tempat kedudukan, pengusaha atau perusahaan perorangan, karyawan, profesional atau tenaga ahli, yaitu pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, pengacara, konsultan, arsitek, notaris, penilai, aktuaris. Berikutnya, warisan yang belum terbagi. Merupakan satu kesatuan menggantikan yang berhak atau ahli waris. Tetap harus membayar pajak meskipun warisan belum terbagi atau belum dibagi kepada yang berhak. Mengapa harus menjadi subjek pajak warisan tersebut? Karena warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan penghasilan di mana itu merupakan objek pajak. Contohnya, jika berupa saldo rekening di bank, kemudian saldo tersebut mendapatkan tambahan penghasilan dari bunga, maka bunga tersebut akan dipotong PPh final oleh bank atau PPh 4 ayat 2. Bagaimana jika aset properti yang disewakan? Contohnya, di sini terdapat tambahan penghasilan dengan potongan PPh final 4 ayat 2 oleh penyewa. Jadi, sebelum warisan tersebut dibagi kepada yang berhak atau ahli waris, tetap harus dibebankan pajak atau menjadi subjek pajaknya. Selanjutnya, subjek pajak badan, yaitu sekumpulan orang dan atau kumpulan modal sebagai satu kesatuan baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Contohnya PT, firma, CV, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan lembaga. Berikutnya bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi atau penjualan, pertambangan, pengeboran, pertanian, proyek konstruksi, pemberian jasa orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai asuransi komputer untuk e-commerce. Jadi di sini bedanya badan dengan bentuk usaha tetap. Jika badan adalah yang didirikan di Indonesia, namun bentuk usaha tetap tidak didirikan di Indonesia, melainkan hanya menjalankan usahanya saja atau kegiatan di Indonesia. Jika badan adalah yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia juga. Jenis subjek pajak. Kita akan menggunakan istilah SPDN atau subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. SPDN ini belum tentu yang ada di Indonesia atau orang atau badan yang ada di Indonesia. Dan subjek pajak luar negeri juga belum tentu adalah orang yang ada di luar negeri atau orang luar negeri atau WNA. Tapi bisa juga WNA ini diakui sebagai subjek pajak dalam negeri. Cara penentuan jenis subjek pajak orang pribadi. Ada atau tidaknya tempat tinggal. Untuk yang pertama, berdiam. Artinya, dia mempunyai tempat di Indonesia yang dipakai untuk kediaman.
tidak bersifat sementara dan bukan sebagai persinggahan. Jadi betul-betul rumah tersebut milik dia. Atau tidak hanya untuk sementara dan dijual lagi seperti itu. Yang kedua, melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya, yaitu mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait urusan ekonomi, keuangan, atau sosial pribadinya. Yang ketiga, tempat menjalankan kebiasaan, yaitu mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik bersifat rutin, sering, ataupun tidak. Yang keempat, mempunyai tempat domisili di Indonesia. Artinya dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi yaitu adalah yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia. Seperti yang tadi saya bahas, bahwa belum tentu WNA adalah subjek pajak luar negeri, tapi bisa juga subjek pajak dalam negeri. Artinya di sini bisa dilihat seberapa lama orang tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau yang betul-betul berniat tinggal di Indonesia. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti pemain bola. Pemain bola banyak yang berkarir di Indonesia tapi berasal dari luar negeri. Pemain bola tersebut tidak mungkin hanya 1 hari atau 2 hari bertanding lalu kembali lagi ke negara asalnya, tapi pastinya ada kontrak-kontrak tertentu di mana dia harus tinggal di Indonesia berdasarkan kontrak tersebut. Dan kontrak tersebutnya tidak mungkin hanya untuk 1 hari atau 2 hari, 1 bulan. Bahkan bisa bertahun-tahun seperti itu. Jadi meskipun dia wajib orang luar negeri, tapi bisa juga diakui sebagai wajib pajak dalam negeri jika berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban subjektif dalam negeri mulai dari yang pertama untuk orang pribadi adalah berdasarkan dari dia dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Untuk badan yaitu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk warisan adalah saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Kapan akan berakhir? Untuk orang pribadi pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Di sini contohnya bisa jadi adalah sebut saja artis yang berkiprah di luar negeri dan dia mendapatkan paspor luar negeri, artinya sudah pindah atau tidak akan di Indonesia lagi untuk selama-lamanya. Yang kedua, untuk badan, pada saat badan dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga adalah pada saat warisan selesai dibagi. Artinya, pada saat warisan tersebut selesai dibagi, berarti kewajiban pajaknya akan jatuh kepada ahli warisnya. Subjek pajak luar negeri. Di sini berarti adalah kebalikannya dari subjek pajak dalam negeri. Untuk orang pribadi,
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang bukan subjek pajak, yaitu Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat perwakilan diplomatik, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya adalah objek pajak. Kalau tadi kita sudah membahas tentang subjek pajak, sekarang adalah objek pajaknya, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dapat dilihat dari poin kedua, yaitu baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Mengapa harus dari luar Indonesia? Kok bisa diakui? Karena penghasilan yang berasal dari luar Indonesia tentunya adalah diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Sehingga wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar Indonesia dapat diakui sebagai objek pajaknya. Di sini ada beberapa objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau uang imbalan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ketujuh, royalti atau imbalan atas hak penggunaan hak. Kedelapan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 9, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 10, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 11, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 12, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 13, premi asuransi. 14, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari WP atau wajib pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dengan undang-undang. 18, surplus Bank Indonesia. Dari 18 objek pajak tersebut, maka akan dibagi dengan pasal berapa saja pajak penghasilannya tersebut. Masuk ke pasal 21, PPh 21, PPh 22, 23, 4 ayat 2, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang bukan objek pajak, tentunya bantuan atau sumbangan dan harta hibahan. Di sini harta hibahan dengan harta warisan yang belum terbagi itu beda.
Biasanya hibahan ini adalah untuk sosial, jika warisan adalah untuk umum. Yang kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan bukan wajib pajak, dan menggunakan norma perhitungan khusus atau dim profit. Keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Tentunya asuransi-asuransi tersebut bukan objek pajak penghasilan, tapi asuransi tersebut adalah uang yang diinvestasikan dan tidak mendapatkan hak atau penambahan ekonomi. Kelima, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Lalu yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keenam, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Selanjutnya, penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Di sini adalah bagian laba untuk anggota perseroan komanditer atau CV atau firma. Jadi bedanya di sini adalah CV dan firma ini modalnya adalah atas nama orang pribadi. Kalau PT, modalnya atas saham. Sehingga untuk PT mendapatkan bagian labanya adalah dalam bentuk dividen. Yang kesembilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat di bawah ini, yaitu merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Yang terakhir, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Tentunya beasiswa ini juga tidak sebagai objek pajak. Karena beasiswa di sini adalah untuk apresiasi bagi orang untuk mendapatkan atau memperoleh tujuannya. Yang 11 adalah sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian. Jadi, biasanya sisa lebih ini oleh lembaga nirlaba yaitu contohnya adalah yayasan. Jika sisa lebih atau laba ditahan selama 4 tahun, itu harus ditanamkan lagi dalam bentuk sarana atau prasarana kegiatan, pengembangan, dan penelitian. Jadi tidak akan kena objek pajak untuk 4 tahun. Sedangkan jika lebih dari 4 tahun, maka
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu lebih dari 4 tahun maka akan dianggap sebagai objek pajak. Yang terakhir, bantuan atau santunan yang diberikan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu dengan ketentuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pajak. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih.